90. Rencana Zelda pergi ke Oceani. Ini wadahnya yang mulia. Usahakan tangan Anda menyentuh airnya juga agar intisari tubuh Anda bercampur dengan air tersebut dan membuat air amarta menjadi air yang lebih berkhasiat lagi. Terang Abid lagi. Kemudian Kuni melakukan apa yang diucapkan oleh Abid dan setelah itu, Kuni dan yang lainnya kembali melalui pintu yang ada di balik tembok yang ada di belakang kolam amarta. Betapa terkejutnya Kuni saat mengetahui jika dirinya kembali lagi di depan pintu masuk hutan Martila, seolah-olah dia tidak pernah melakukan perjalanan yang membosankan itu. Selain itu, dia juga terkejut saat tiba-tiba tubuhnya seperti tersengat listrik sedikit, lalu kekuatannya kembali meluap-luap dan itu mampu membuat Kuni sedikit lega karena dia sudah bisa menggunakan teleportasinya sekarang. Albi, Forks, Burden, Piki, kalian keluarlah, ucap Kuni pada keempat peliharaannya. Tak berselang lama, cincin yang dipakai oleh Kuni bersinar dan sedetik kemudian menghilang dan berubah ke wujud asli mereka. Yang mulia Raja, bisakah Anda memanggil kami dengan sebutan nama kami saja? Sejujurnya kami tidak suka nama yang sama dengan jenis kami. Dan lagi kami memang memiliki nama kami sendiri. Karena kami dulunya adalah manusia sama seperti Anda. Ucap Albi mengutarakan permintaannya. Iya yang mulia, kami sudah punya nama masing-masing. Timpal yang lain. Baiklah, kalau begitu silakan perkenalkan nama kalian masing-masing. Ucap Kuni santai. Baiklah yang mulia, saya Luna. Saya Yana. Saya Mina. Dan saya Galan yang mulia. Ucap mereka berurutan mengenalkan diri mereka. Baiklah akan saya ulangi, Albi namanya Luna. Forks namanya Galan. Burden namanya Yana dan yang terakhir, si Piki ini namanya Mina. Akan aku ingat nama kalian. Sekarang kalian berubah lagi. Aku akan segera pulang sekarang. Ucap Kuni yang membuat keempat monster peliharaannya terheran-heran. Ada apa dengan wajah kalian? Cepat berubah ke bentuk cincin kalian. Ucap Kuni lagi lalu mendapat anggukan dari semua orang. Oh ya Abid, aku berterima kasih padamu karena kamu memberikan wawasan yang baru padaku. Dan aku juga berterima kasih pada keempat party, termasuk Markus, Edgar, Roger dan juga Malvin. Terima kasih karena telah melindungiku. Ucap Kuni dengan tulus. Oh yang mulia, itu tidak perlu yang mulia. Seharusnya saya yang berterima kasih atas kemurahan hati Anda yang mulia. Ucap Markus yang mendapat anggukan dari semua orang. Baiklah kalau begitu, Abid. Tolong bayar upah mereka. Ucap Kuni lalu bergegas membuka portal teleportasinya untuk segera memberikan air keabadian amarta pada Ovi. Sementara di bumi, kurang dari 4 hari lagi serangan kejutan yang dilakukan oleh kerajaan Oceani. Hal ini membuat Zelda semakin tertekan karena sudah tidak ada pemimpin lagi di rumah ini. Setelah Kuni dan Eva menghilang, praktis mereka hanya bisa mengandalkan Patimon dan juga Mohan. Meskipun begitu, saat mendengar dari Patimon jika kakaknya tidak percaya, membuat Zelda memantapkan tekadnya untuk menuju ke Oceani. Apalagi, Zelda sudah merencanakannya jauh-jauh hari setelah mendapat kabar dari Eva jika kerajaan Oceani bertekad untuk menyerang Java. Zelda, kamu mau kemana? Tanya Sisel yang sangat kebingungan itu. Aku, tentu saja ke panti. Aku akan lebih baik jika ada di panti. Ucap Zelda tanpa menoleh pada Sisel. Sementara Sisel hanya menggigit jari saat mengetahui Zelda akan pergi ke panti. Meskipun begitu, Sisel sedikit lega karena Zelda tidak melakukan hal nekat dengan pergi ke kerajaannya. Sementara Zelda kembali tersenyum karena bisa membohongi semua orang berulang-ulang. Sehingga dengan kebiasaan rutinnya itu, Zelda bisa menjalankan rencananya pergi ke kerajaan Oceani tanpa dicurigai lagi. Dengan dikawal oleh 5 pengawal, Zelda memasuki mobilnya dan tak banyak bicara seperti biasa. Hal ini membuat para pengawalnya tidak menaruh curiga sedikit pun padanya. Sesampainya di panti, Zelda lalu masuk tanpa berbasa-basi dengan pengawalnya seperti biasa. Sementara para pengawalnya tetap melakukan aktivitas mereka, yaitu bermain kartu sambil menikmati kopi hangat di pagi hari dan ini sudah menjadi kebiasaan mereka yang biasa mengawal Zelda. Hei, kakak Zelda sudah datang. Teriak seorang anak yang menarik perhatian anak lainnya. Hampir sebulan ini, Zelda selalu datang ke panti ini dan membuat semua anak mengenalnya. Apalagi di setiap kunjungannya, Zelda selalu membawa oleh-oleh seperti makanan ringan dan mainan, sehingga saat Zelda datang, praktis dia akan menjadi primadona dan rebutan bagi anak-anak yang kurang beruntung ini. Tapi sayangnya, khusus hari ini, Zelda lupa membawa makanan ringan karena di pikirannya semula tentang bagaimana dia pergi ke kerajaannya hari ini. Oh iya, kakak lupa tidak membawa oleh-oleh hari ini. Kalian tunggu sebentar, biar kakak menyuruh pengawal kakak untuk membelikan kalian oleh-oleh. Ucap Zelda lalu berdiri dan berjalan ke arah pengawalnya. Hei kalian! Teriak Zelda pada para pengawalnya. Aku lupa untuk membeli makanan ringan untuk mereka. Jadi aku minta bantuan kalian untuk membelikannya. Oh ya jangan lupa yang banyak ya. Ucap Zelda tegas. Baik Nona, ucap pengawalnya tegas lalu mereka bergegas memasuki mobilnya dan pergi ke sebuah minimarket terdekat. Sementara Zelda beralasan untuk pergi ke toilet yang dibarengi oleh suster kepercayaannya. Bagaimana Sus? Apa sudah selesai semua? Tanya Zelda pada suster tersebut saat mereka sudah memasuki kamar mandinya. Sudah Nona. Bahkan saya juga sudah membelikan tiket untuk Nona.
Ucap suster tersebut sambil memberikan paspor milik Zelda yang baru saja dia urus dan juga beberapa tiket di hari ini dengan jadwal penerbangan berbeda. Kemudian Zelda melihat jam tangannya dan mencocokkan jika ada jadwal pesawat yang akan take off dari Java ke Britani. Sejak berita akan terjadinya perang antara Java dan Kerajaan Oceani muncul di media, sejak itu pula penerbangan yang akan menuju Kerajaan Oceani dihentikan. Itu sebabnya Zelda memilih penerbangan ke Britani, lalu dari Britani dia akan melakukan perjalanan darat dari kota terdekat, sehingga dia bisa masuk ke kerajaannya. Meskipun waktunya juga sedikit lebih lama dibandingkan dengan naik pesawat yang tujuannya ke Kerajaan Oceani langsung. Nona, hati-hati ya. Mobil yang Nona minta sudah saya siapkan. Dan ikutilah rute ini untuk bisa mencapai bandara dengan cepat. Selamat jalan Nona. Ucap suster tersebut terlihat sedih sekali. Bab 91. Lukas, bajingan. Suster jangan khawatir. Setelah urusanku beres, aku akan sering-sering datang ke sini lagi. Ucap Zelda lalu keluar dari pintu belakang dan menuju ke mobil keluarga yang kuno. Setelah itu, dia melajukan mobilnya dan sampai di bandara 25 menit kemudian dan hanya menunggu jadwal keberangkatannya yang kurang dari 30 menit. Sementara pengawal yang sudah sampai di minimarket langsung memborong semua makanan ringan yang ada di rak paling depan. Yang penting bagi mereka tidak pedas maka mereka ambil. Ayo cepat kita bawa dan antri di kasir. Ucap pengawal yang masih belum menyadari jika Zelda sudah tiba di bandara. Baiklah kawan. Oh ya, tumben sekali Nona Zelda melewatkan oleh-olehnya. Seingatku, baru kali ini dia lupa dengan oleh-olehnya dan menyuruh kita membelinya. Ucap pengawal lainnya. Iya juga, padahal dulu kalau kelupaan, dia langsung membawa anak-anak pergi dengan berjalan-jalan di pagi hari. Meskipun jaraknya lumayan, tapi sepanjang perjalanan mereka senang karena akan berbelanja. Timpa pengawal lainnya. Iya mungkin saja Nona sedang malas. Makanya dia menyuruh kita. Ucap lainnya lagi. Iya mungkin. Ayo cepat maju. Udah giliran kita. Ucap pengawal yang ada di belakang. Baiklah, beres. Ucap yang di depan. Selamat berbelanja. Apa ada tambahan lain kah? Ucap kasir yang tak melihat barang belanjaan pengawal Zelda. Mbak, lihat tangan kami sudah penuh. Apa menurut mbaknya ini masih kurang? Ucap pengawal yang sedikit tengil menggoda Mbak Kasir. Sementara Mbak Kasir terkejut saat melihat barang belanjaan mereka. Lalu dengan senyum menahan malunya dia lantas meminta maaf sambil menyuruh mereka meletakkan barang belanjaannya di depan kasir. Maaf ya kak, bisa taruh di sini? Ucap Mbak Kasirnya. Siap Mbak, kira-kira kalau sebanyak ini berapa lama ya? Ucap pengawal tengil yang mencoba menggoda Mbak Kasirnya. Kalau ini mungkin sekitar 30 menitan lebih kak? Jawab Mbak Kasir. Waduh lama juga ya. Kalau gitu minta nomor mbaknya aja biar gak boring di sini boleh gak? Ucap pengawal tengil yang langsung mendapat citakan dari pengawal senior yang ada di belakangnya. Kelita. Aduh, apa salahnya si PDKT? Situ enak sudah punya pacar. Sedangkan aku kan masih jomblo ini. Ucap pengawal tengil yang masih aja ngotot. Sudah kamu sekarang pergi ke panti. Jangan ngotot sama senior. Biar semua ini senior yang handle. Apa kamu mengerti? Ucap ketua pengawal yang membuat pengawal tengil itu tidak bisa berkutik. Dengan sedikit cemberut, dia lalu pergi dengan mengendarai mobilnya bersama dua rekan lainnya menuju panti. Sesampainya di panti, pengawal tengil itu masih belum menyadari jika Zelda sudah pergi. Meskipun begitu, dia sedikit curiga saat melihat punggung dari Zelda. Biasanya, meskipun mereka tidak ikut masuk, tapi mereka masih bisa melihat punggung Zelda dan membuat mereka yakin jika Zelda ada di dalam. Tapi sekarang, selain tidak melihat Zelda, mereka juga tidak melihat anak-anak yang sedang mengerumuni Zelda. Bahkan cenderung mereka bermain sendiri-sendiri seolah-olah Zelda tidak ada bersama mereka. Dengan rasa sedikit takut dan penasaran, pengawal tengil itu mencoba mendekati ruang utama panti sambil melihat ke sekelilingnya. Tapi apa yang tidak dia duga, melihat sampai berapa lama pun, dia tetap tidak bisa menemukan Zelda. Waduh gawat ini. Nona Zelda, sepertinya tidak ada di dalam. Senior, cepat kemari. Ganti. Ucap pengawal tengil sambil berbicara melalui HT mereka. Ganti. Cepat cari sekeliling dan tanya sama suster. Ganti. Balas seniornya. Siap laksanakan ganti, ucap pengawal tengil lalu masuk untuk menemui suster yang biasanya memang dekat dengan Zelda. Suster, di mana Nona Zelda? Ucap rekan pengawal tengil. Nona Zelda. Dia. Ucap suster terbata-bata karena dia takut jika berbohong dan kasihan dengan Zelda jika berkata jujur. Cepat jawab sus. Bukankah Anda tahu tugas kami adalah melindungi Nona Zelda? Sekarang di mana Nona Zelda? Teriak pengawal karena sudah kehilangan kesabarannya. Dia, Nona Zelda sudah pergi ke bandara. Ucap suster tersebut setelah melihat waktu yang sudah tidak mungkin bisa dikejar lagi. Mendengar ucapan suster, membuat para pengawal itu tertunduk lemas. Mereka tak menyangka bisa dikelabui oleh Zelda dengan cara seperti ini. Apalagi selama hampir 1 bulan terakhir ini, Zelda selalu memiliki kebiasaan dan jadwal yang tetap sehingga mereka mengendurkan kecurigaannya. Dengan perasaan kesal, kedua pengawal tersebut berlari ke arah mobil mereka untuk melaju ke arah bandara,
Tak lupa mereka juga mengabari seniornya yang ada di minimarket terdekat agar segera cepat merapat ke bandara karena Zelda sudah ada di sana. Sesuai dengan dugaan suster, mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusul Zelda. Karena saat mereka tiba, pesawat Zelda sudah take off 15 menit yang lalu. Bagaimana? Apa Nona Zelda ditemukan? Ucap pengawal senior. Pesawatnya sudah terbang 20 menit yang lalu senior. Ucap pengawal tengil itu kehabisan tenaganya. Heish, mau bagaimana lagi? Lebih baik kita pulang dan melapor pada ketua. Ucap pengawal senior lalu mereka kembali pulang dengan perasaan takut. Takut Mohan dan Luhut marah. Takut mereka mendapat hukuman karena tidak bisa menjaga Zelda dengan benar. Dengan cepat, waktu telah berlalu dan Zelda sudah tiba di Britani. Dia lalu menaiki bus yang mengarah ke arah kerajaan Oceani dengan tudung dan juga kacamata hitam besar yang dipakainya. Sepanjang perjalanan, semua orang yang melihatnya merasa aneh. Meskipun begitu, Zelda tidak menggubrisnya karena pikirannya sedang tertuju pada kakaknya, Lucas Reinhardt. Dia sangat marah dan ingin menghajar Lucas karena dengan seenaknya sendiri mengacaukan tatanan negaranya. Dengan amarah yang memuncak, dan selalu memikirkan balasan yang pas untuk kakaknya itu, tanpa terasa Zelda sudah dekat dari jalan menuju istana. Kemudian dia berhenti dan menaiki taksi menuju ke istananya. Kurang dari 5 menit, Zelda tiba dan membuat para penjaga sedikit terkejut saat melihat wanita dengan pakaian norak berdiri di depan gerbang mereka. Nona, kembalilah. Raja tidak ingin bertemu dengan siapapun. Ucap penjaga itu sedikit arogan karena dia tidak tahu siapa wanita yang diusirnya itu. Hei, apa kamu yakin mau mengusirku? Ucap Zelda sambil membuka tudung dan juga kacamata hitamnya. Tuh Tuan Putri. Ucap penjaga tersebut dengan meneteskan keringat dingin di belakang tengkuknya. Bab 92. Akhirnya, Kuni kembali ke bumi. Tuh Tuan Putri. Ucap penjaga tersebut dengan meneteskan keringat dingin di belakang tengkuknya. Cepat buka. Apa Lucas ada di dalam? Ucap Zelda penuh amarah. Baba baik Tuan Putri. Jawab penjaga itu dengan gemetar. Kemudian Zelda memasuki istananya dengan mata yang menyala merah tanda dia menahan amarah. Lucas. Teriak Zelda pada kakaknya tersebut. Sementara para penjaga yang mendengar hanya bisa berdiam diri, sedangkan Lucas yang masih melakukan diskusi alot untuk membuat strategi yang akan dia gunakan dalam 3 hari ke depan merasa tertangguh dan kesal sekali. Meskipun begitu, saat dia mengetahui suara siapa yang memanggilnya membuat dia tersenyum licik seolah-olah tujuannya telah tercapai. Dasar jalang, umpat Lucas lalu bergegas keluar dengan seluruh jajaran menterinya. Bajingan kau Lucas. Aku akan membunuhmu sekarang. Ucap Zelda sambil berlari ke arah Lucas. Sementara Lucas sedikit terkejut. Tapi sedetik kemudian dia memasang kuda-kudanya untuk bersiap menerima serangan dari adiknya, Zelda. Hiat bu gugu, suara teriakan Zelda dibarengi suara benturan yang terjadi di antara mereka. Lucas yang terkejut saat menerima pukulan telak Zelda mundur sampai beberapa langkah. Sementara Zelda hanya mundur selangkah dan mencoba menyerang Lucas lagi. Apa yang kalian lakukan? Lindungi aku dan tangkap pengkhianat itu. Teriak Lucas pada para pengawalnya dan membuat para pengawal yang berada di dekatnya langsung mengerumuninya dan siap menyerang Zelda kapan saja. Lebih dari 30 pengawal yang berada di depan Lucas, dan semuanya jatuh karena tinju Zelda dan membuat semua yang hadir termasuk Lucas sendiri merasa terkejut. Dia tak menyangka jika adiknya punya kekuatan yang sangat luar biasa seperti ini. Bahkan karena kekuatannya ini, jajaran menterinya ada yang kagum sekaligus ingin menjadikan Zelda pewaris raja yang baru. Asa sedasar kalian lemah. Cepat lindungi aku dan tangkap dia. Teriak Lucas lagi dan membuat para pengawal yang jumlahnya lebih dari 30 sudah berdiri di depannya. Bahkan tanpa sepengetahuan Zelda, Lucas memberi isyarat pada prajurit ninjanya untuk menggunakan jurus obat bius untuk membuat Zelda pingsan. Hasilnya, setelah beberapa kali pertempuran, tenaga Zelda tiba-tiba hilang dan tubuhnya yang lemas dengan matanya yang berkunang-kunang membuat Zelda sadar jika dia mungkin saja terbius. Gaan. Ucap Zelda sebelum benar-benar pingsan. Dasar jalang, teriak Lucas sambil mendekati tubuh adiknya itu dan menendangnya bertubi-tubi. Bahkan dari tendangannya itu, membuat Zelda mengeluarkan darah dari sudut bibirnya. Yang mulia, ucap menterinya karena tak tega melihat Zelda disiksa oleh Lucas. Apa yang kalian tunggu? Cepat seret dan kurung dia di penjara bersama pengkhianat-pengkhianat yang lainnya. Setelah perang ini selesai, mereka semua akan aku jadikan tumbal perayaan kemenanganku. Hahaha. Ucap Lucas arogan sekali. Siap laksanakan yang mulia, ucap pengawalnya lalu menandu Zelda ke arah penjara bawah tanah mereka. Sementara di kota Purple, Mohan murka pada para pengawal yang mengawal Zelda. Dia lalu memberikan hukuman yang tak lazim pada mereka di mana mereka harus berdiri di luar semalaman. Jika mereka gagal, maka mereka siap untuk mati. Sungguh hukuman yang egois dari Mohan. Mungkin ini karena efek dari semua masalah yang dipikirkannya. Dari Kuni yang tak kunjung pulang, dari Eva yang diculik, serangan kejutan yang tinggal 3 hari lagi. Dan sekarang, dia hanya bisa menghadapi semua masalah ini sendirian. Meskipun begitu, prioritas utama Mohan saat ini adalah keselamatan Nek Entis dan semua calon istri-istri Kuni yang ada di sekitarnya. Dengan begitu,
Dia yang sudah tak peduli lagi dengan kota Sun hanya bisa mengerahkan seluruh rekannya untuk menjaga di sekitar perumahan Silver Lake saat serangan kejutan terjadi di kota Sun. Sementara di kota Saya, Kuni yang sudah kembali dari perjalanannya mencari air keabadian Amerta disambut sukacita oleh keluarganya. Semua orang menyambutnya dengan gembira saat melihat wadah air di tangan Kuni. Putraku, panggil Ibunda Kuni saat melihat Kuni. Ibunda, aku telah berhasil mengambil air Amerta. Ucap Kuni sambil berjalan ke arah ibundanya. Clay, cepat minumkan pada Ratu Ovi. Ucap Ibunda Ovi yang mendapat anggukan dari Clay. Setelah itu, Clay mengambil air Amerta dari tangan Kuni dan meminumkannya ke mulut Ovi sampai separuh wadah. Cukup Clay, itu sudah lebih dari cukup. Ucap Ibunda Kuni dan Clay langsung menyudahinya. 1 menit, 2 menit, bahkan 5-10 menit. Mata Ovi masih terpejam dan itu membuat Kuni semakin penasaran. Ibunda, apakah airnya tidak bekerja? Ucap Kuni resah. Kalian dengar itu? Apa kalian dengar jika pangeranku sedang mencemaskan ratunya? Atau lebih tepatnya dia sudah tidak sabar dengan Ratu Ovi? Ucap Ibunda Kuni dengan sengaja mengejek Kuni dan membuat adik-adik Kuni tertawa bukan main. Kakak jangan khawatir. Ratu Ovi akan bangun 2 jam sampai sehari setelahnya. Apa kakak sudah tidak sabar ingin melanjutkan permainannya? Ucap adiknya sengaja menggoda Kuni dan itu mampu membuat Kuni sedikit malu. Diam, ucap Kuni sambil melotot demi menyembunyikan rasa malunya, itu. Sedangkan adiknya bukan takut, justru dia semakin tertawa lebar karena marahnya Kuni adalah bukti kalau Kuni sudah tidak sabar. Tanpa terasa 2 jam telah berlalu tapi Ovi belum ada tanda-tanda ingin membuka matanya. Hal ini membuat Kuni jenuh dan ingin segera pergi ke bumi. Apalagi dia sudah berhasil mengambil air Amerta dan seharusnya Ovi sudah baik-baik saja dan tinggal menunggu waktu kesadarannya saja. Baiklah ibunda, saya akan pergi sebentar. Setelah itu, saya akan kembali lagi ke sini. Tolong jaga ratuku. Ucap Kuni singkat dan itu semakin membuktikan jika dirinya sangat mencintai ratunya tersebut. Jangan lama-lama putraku, ucap ibunda Kuni dan mendapat anggukan dari Kuni. Akhirnya, Kuni membuka portal teleportasinya dan kembali ke rumahnya yang ada di Silver Lake dengan cepat. Hanya saja saat dia baru saja keluar dari portal teleportasinya, dia tiba-tiba mendengar suara seseorang menangis di pojokan. Dan ketika dia mencari, dia mendapati Sisel yang sedang menangis dan itu membuat Kuni penasaran. Apa yang terjadi? Kenapa Sisel menangis, batin Kuni? Sisel, sapa Kuni sambil berjalan mendekat padanya. Sementara Sisel terkejut, lalu dia mendongakkan wajahnya dan seketika suara tangisnya terhenti ketika melihat Kuni. Bab 93. Tuan Kun, Anda sudah pulang. Bahkan banyak sekali pertanyaan yang timbul. Apakah itu Kuni yang asli atau hanya halusinasinya saja? Selain itu, dia sedikit meragukan jika dia benar-benar Kuni. Karena pakaiannya yang berbeda serta kedua tangannya memakai cincin membuat Sisel mengucek matanya untuk membersihkan matanya agar dia bisa melihat lebih jelas lagi. Sisel, ini aku, Kuni. Kenapa kamu menangis? Ada apa ini? Ucap Kuni yang kali ini sudah ada di depan Sisel sambil menyentuh tubuh Sisel. Sementara Sisel terkejut, ternyata ini bukan mimpi dan orang yang di depannya benar-benar Kuni. Oh Kun. Wah, ucap Sisel sambil memeluk Kuni dan menangis semakin keras lagi dan membuat Kuni semakin bingung saja. Dengar Sayan, berhentilah menangis. Ada aku sekarang. Ucap Kuni lembut dan berusaha memberi perlindungan serta kenyamanan untuk Sisel. Meskipun begitu, Sisel tidak langsung berhenti karena dia memang butuh sandaran untuk mencurahkan semua isi hatinya. Meskipun Sisel tidak terlibat secara langsung, tapi saat dia mendengar semua laporan dari Mohan membuatnya tersungkur di mana Iva hilang. Perang akan terjadi. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi adalah kinerja pemerintah yang dinilai lamban dan terkesan menyepelekan itu membuat Sisel dan semua orang yang ada di rumahnya termasuk Patimon kecewa berat. Terlebih Patimon yang sangat kecewa sekali karena dia tidak dipercaya oleh kakaknya sendiri, Jenderal Sukirman. Sisel, aku mohon berhenti menangis. Sudah ada aku di sini. Jetty, hentikan air mata berhargamu itu. Bukankah aku sudah berjanji padamu dan pada semua orang kalau aku tidak akan pernah membuat kalian menjatuhkan air mata lagi. Cukup di masa lalu kalian menangis. Dan sekarang kalian harus bahagia sampai akhir. Terang Kuni sambil memeluk Sisel erat-erat. Bagaimana aku tidak sedih, Kun? Kamu pergi terlalu lama, dan semua orang mendapat masalahnya sendiri-sendiri. Ucap Sisel sambil menangis terseduh-seduh. Mendengar ucapan Sisel, Kuni sangat terkejut sekali. Meskipun begitu, dia tak langsung panik karena dia tahu, semua berada di bawah kendalinya jika dia sudah bertindak. Dengar Sayan, berhenti menangis. Ayo aku bantu kamu untuk berdiri. Ucap Kuni sambil memapah Sisel. Kamu jahat, Kun. Kamu pergi terlalu lama dan itu membuat kami kesulitan. Keluh Sisel sambil memukul-mukul dada bidang Kuni. Maafkan aku, Sayan. Aku benar-benar dalam kondisi di mana aku tidak bisa pulang. Tapi kamu jangan khawatir. Aku sekarang ada di depanmu dan tidak akan pergi kemana-mana lagi. Ucap Kuni lalu mendudukkan Sisel di sofa dan memeluknya. Sekarang katakan padaku, apa yang terjadi sebenarnya? Kemana semua orang? Ucap Kuni saat merasakan hawa keberadaan semua orang yang hanya tinggal beberapa itu.
Bahkan Kuni tidak bisa merasakan hawa keberadaan sang nenek. Aku tidak tahu siapa yang kamu maksud, Kun. Tapi Eva dan Zalta menghilang. Itu yang aku dengar dari Mohan. Ucap Sisel sedikit terbata-bata karena masih menahan kesedihannya. Mendengar Eva dan Zalta menghilang, membuat Kuni terkejut. Terutama kabar Eva menghilang itu tidak mungkin sekali. Kuni tahu betapa pintar dan cerdiknya Eva. Jika Eva menghilang, itu tandanya musuhnya lebih cerdik darinya. Baiklah sayang, lebih baik kita keluar dulu. Ucap Kuni sambil memapah Sisel. Setelah itu, Kuni menuju meja makan dan mendudukkan Sisel di sampingnya. Mohan, masuklah ke meja makan. Ucap Kuni santai dan itu membuat Mohan terkejut bukan main. Luhut, apa kamu mendengar suara Tuan Kun? Ucap Mohan mencoba bertanya pada Luhut. Aku, tidak ketua. Mungkin hanya halusinasimu saja ketua. Ucap Luhut biasa karena dia benar-benar tidak mendengar suara Kuni. Sementara Mohan sedikit bingung. Meskipun begitu, dia tetap masuk dan menuju ke meja makan sesuai dengan apa yang dia dengar. Tuan Kun. Ucap Mohan begitu melihat Kuni dari jauh dan dia langsung bergegas menuju Kuni. Tuan Kun, Anda sudah pulang. Ucap Mohan sambil menyeka keringat di dahinya. Mohan, ceritakan semuanya padaku. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah baru 2 bulan sejak aku pergi dari sini? Dan siapa yang berani membuat salah satu bidadariku menangis di pojokan ini? Ucap Kuni sambil memancarkan aura yang siap membunuh siapapun. Tetutu Tuan Kun. Masalah ini sangat gawat sekali. Bisakah Anda memanggil Tuan Patimon juga? Ucap Mohan yang sangat gugup ketika merasakan aura Kuni yang kejam itu. Baiklah, cepat panggil dia. Ucap Kuni santai lalu mendapat anggukan dari Mohan. Setelah itu, Mohan pergi entah kemana dan masih belum kembali setelah 10 menit berlalu. Sementara Kuni sedikit heran karena hanya merasakan 2 orang saja di rumah ini. Selain Sisel, dia hanya merasakan Stella. Sedang untuk yang lainnya, dia tidak merasakannya. Stella sayang, pergilah ke meja makan. Aku sudah ada di meja makan. Ucap Kuni sambil menggunakan bahasa Telago dan itu mampu mengejutkan Stella. Dia kenal betul itu suara Kuni, tapi apakah suara ini nyata atau halusinasinya saja? Sehingga dengan penasarannya, Stella keluar kamarnya menuju meja makan dan terkejut begitu melihat Kuni yang sedang duduk dengan Sisel. Kuun! Teriak Stella sambil berlari menuju Kuni. Dengan perasaan haru ditambah rindu yang menggebu-gebu, Stella tanpa basa-basi lagi langsung mencium bibir Kuni. Dia tak peduli ada Sisel atau tidak karena setiap hari selama 2 bulan ini dia selalu merindukan Kuni. Laki-laki yang mampu membuatnya tak berdaya. Lama sekali mereka berciuman dan itu mampu membuat Sisel cemburu juga. Ucap Sisel yang membuat Kuni menghentikan aktivitasnya. Kuun, kamu jahat. Kamu meninggalkanku begitu lama. Ucap Stella dengan memeluk Kuni erat-erat. Maafkan aku sayang. Aku janji tidak akan lagi meninggalkan semuanya dengan lama. Oh ya, di mana yang lainnya? Kenapa cuma ada kalian berdua di sini? Tanya Kuni pada Stella. Nenek dan yang lainnya ada di rumah sebelah Kun, ucap Stella singkat sambil terus-menerus memeluk Kuni. Oh baiklah kalau begitu, sekarang kalian tunggu di sini. Aku akan ke sana untuk melihat keadaan nenek. Ucap Kuni. Aku ikut Kun. Ucap Sisel. Aku juga, ucap Stella tak mau kalah dengan Sisel. Kemudian, mereka bertiga keluar rumah menuju rumah sebelah dan membuat kehebohan di antara para pengawal yang mengetahui kekuatan Kuni. Tuan Kun telah kembali, Tuan Kun telah kembali. Teriak pengawal yang pertama kali melihat Kuni dan menarik perhatian yang lainnya. Bab 94, Rencana Brilian Kuni. Bab seorang pahlawan. Kuni diluluhkan oleh pengawalnya sendiri. Bahkan ada pengawal yang sedikit meneteskan air matanya tak kalah saat mengingat tugasnya mencari Eva tempo hari yang sangat melelahkan baginya. Kalian berjagalah dengan baik. Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari semuanya. Setelah itu Kuni masuk dan sedikit mengejutkan semua orang yang ada di dalamnya. Termasuk Najwa, Evita, Vela, Mela dan juga Nek Entis. Om Tampaan, teriak Najwa sambil berlari ke arah Kuni. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Kuni menyembuhkan Najwa. Dan sekarang kondisi tubuh Najwa sudah sama seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan berat badannya cenderung ke arah gemuk karena bentuknya padat dan berisi. Mungkin karena gizi yang diperoleh oleh Najwa sangat banyak, sehingga pertumbuhannya sangat cepat sekali. Hai cantik, Om lihat, kamu semakin cantik saja. Puji Kuni pada Najwa. Terima kasih Om Tampan. Ini berkat Om Tampan sehingga Najwa bisa secantik ini. Ucap Najwa lagi. Mendengar pujian Najwa, Kuni hanya tersenyum dan menggendongnya ke arah sang nenek. Nenek, ucap Kuni sedikit gugup karena dia tahu. Pasti neneknya akan memarahinya. Hai dasar. Dari mana saja kamu Kun? Ucap Nek Entis yang masih duduk itu. Maaf Nek, aku ada banyak sekali urusan. Ucap Kuni sambil menyentuh kaki neneknya tersebut. Ucap Nek Entis merasakan sakit. Tuan Kun, kaki nenek sakit. Ucap Mela mencoba memberitahu Kuni. Oh iya, sejak kapan Nek? Ucap Kuni sambil melihat Nek Entis dengan mata dewanya. Setelah dilihat, Nek Entis mengalami asam urat akibat usianya yang sudah tua dan karena Nek Entis sering kecapekan juga.
Dengan lembut, Kuni lalu memijitnya sambil mengalirinya dengan tenaga kehidupannya sedikit demi sedikit dan membuat rasa hangat mengalir dari telapak tangannya. Oh ya Bibi, Mona dan Lisa kemana? Kenapa aku tidak melihat mereka? Ucap Kuni sambil terus memijit kaki neneknya. Oh, Mona dan Lisa sedang melakukan jadwal rutin mereka. Ucap Evie tersingkat. Jadwal rutin batin Kuni, tapi dia tidak melanjutkan pertanyaannya. Dengar Nek, mulai sekarang perbanyaklah istirahat. Kaki nenek sakit karena keletihan. Apa nenek sering berlari akhir-akhir ini? Keluh Kuni sedikit protes pada neneknya tersebut. Apa aku kata Nek? Nenek selalu ngotot ingin menyiram tanamannya sepanjang waktu. Padahal ada aku dan Kak Vela yang membantu. Tapi nenek tidak mau merepotkan kami katanya Tuan Kun. Ucap Mela ikut menimpali ucapan Kuni. Mendengar ucapan Mela, Kuni sedikit terkejut. Dia tak tahu apakah neneknya masih tidak bisa menerima mereka atau memang neneknya tak ingin merepotkan mereka. Apalagi tujuan Kuni memiliki istri banyak adalah agar mereka bisa menemani sang nenek kapanpun selama 24 jam penuh. Dengar Nek, mulai sekarang. Nenek harus patuh dengan Mela. Kalau tidak, nenek harus lebih sering duduk di sini. Apa itu yang nenek mau? Ucap Kuni mencoba menakut-nakuti sang nenek. Hais iya, bawel. Keluh sang nenek. Sementara Kuni hanya tersenyum. Baiklah Nek, istirahatlah lebih lama lagi. Aku masih ada urusan lagi. Ucap Kuni yang berdiri setelah mendengar suara mobil yang berhenti di halaman rumahnya. Setelah itu, Kuni keluar dan disambut oleh Mohan dan juga Patimon yang terkejut saat melihat Kuni. Kita bicarakan di dalam saja. Ucap Kuni lalu mereka berlima termasuk Stella dan Sisal masuk ke dalam rumah. Dengan duduk di sofa panjang, di mana Kuni diapit oleh Sisal dan Stella. Sedang Patimon dan Mohan ada di seberang mereka. Patimon, cepat ceritakan semuanya secara detail. Semuanya. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni tegas yang mendapat anggukan dari Patimon. Dengan tekanan dari Kuni yang sedikit menakutkan. Membuat Patimon sedikit gugup saat bercerita dan itu membuat Kuni tidak nyaman sekali. Patimon, pelan-pelan saja ceritanya. Keluh Kuni. Baik Tuan Kun. Ucap Patimon lagi. Lalu Patimon, Mohan dan juga Stella bercerita satu persatu. Dari berita perang yang mencuat setelah Kuni pergi selama sebulan, penculikan Eva dan hilangnya Zelda. Dari serangan kejutan yang akan dilakukan dalam 2 hari ini. Dan semua informasi yang mereka punya diceritakan pada Kuni. Termasuk saat Mohan meminta bantuan pada dunia bawah kota Red dan Blue dan mereka menolaknya. Bahkan semua reaksi yang diberikan pada semuanya diceritakan pada Kuni. Termasuk Jenderal Sukirman yang tidak mempercayai ucapan adiknya sendiri. Semua yang mereka ceritakan mampu ditangkap oleh Kuni dan membuat Kuni sedikit murka. Terutama adegan Eva diculik dan juga adegan saat Mohan dan Patimon seperti pengemis meminta bantuan pada dunia bawah kota Red dan Blue. Setelah mendengar semua cerita lengkap mereka, Kuni akhirnya bisa menyimpulkan jika mencari tahu keberadaan Eva adalah prioritas pertamanya. Yana, keluarlah. Ucap Kuni singkat lalu cincin di jarinya hilang satu dan Yana. Monster burung sejenis berden muncul lalu mengepakkan sayapnya dan membuat semua orang yang melihatnya terkejut dan takut bukan main. Ah, teriak Sisal dan Stella saat angin kepakkan sayap Yana mampu membuat kedua wanita ini terkejut dan kedinginan. Tenang Yana. Ucap Kuni lagi lalu Yana langsung berdiri dengan tenang. Yang mulia raja. Ucap Yana menyapa Kuni. Sementara Kuni puas sekali. Rupanya Yana bisa hidup di bumi. Ini berarti jika Yana bisa hidup di bumi, maka yang lainnya pasti bisa hidup di bumi juga. Tapi Kuni tidak ingin bereksperimen untuk saat ini karena prioritasnya adalah untuk menemukan Eva. Sisal, Stella, kalian jangan takut. Selama aku pergi, aku akan membiarkan Yana berada di sini untuk menjaga kalian. Apa kalian mengerti? Ucap Kuni yang membuat Sisal dan Stella terkejut. Kun, tapi dia. Ucap Sisal terhenti karena dia tak ingin mengatai Yana. Apalagi Yana sepertinya bisa bicara dan mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Jangan khawatir sayang. Dia sungguh sangat jinak sekali. Ucap Kuni menjelaskan pada Sisal. Yana, apa kamu tahu konsekuensinya jika kamu mengganggu mereka dan tidak melindungi mereka? Ucap Kuni sedikit mengintimidasi pada Yana. Ampun Yang Mulia Raja. Saya siap mempertaruhkan nyawa saya untuk menjalankan misi dari Yang Mulia Raja. Ucap Yana mantap sekali. Baiklah kalau begitu, kamu harus bersikap hormat dan juga harus melindungi mereka apapun yang terjadi. Ingatlah Yana, kamu yang sudah berjanji padaku kalau kamu akan mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi mereka. Ucap Kuni tegas. Siap laksanakan Yang Mulia. Ucap Yana tegas. Baiklah Patimon, Mohan. Apa ada petunjuk tentang keberadaan Eva? Kita akan memulai dengan mencari Eva terlebih dahulu. Terang Kuni pada keduanya. Maaf Tuan Kun, semua petunjuk tentang Eva nihil selain dia diculik di kota Sun dan juga foto wajah seorang wanita yang kami duga sebagai dalang utama di balik penculikan Eva. Terang Mohan sambil memberikan sebuah foto pada Kuni. Kemudian Kuni melihat foto itu menggunakan mata dewanya dan mengetahui jika wanita yang ada di dalam foto tersebut adalah Veronica Bethlehem. Apakah tidak ada petunjuk lainnya? Tanya Kuni lagi. Hanya itu yang bisa kami temukan Tuan. Ucap Mohan lagi. Mendengar ucapan dari Mohan, membuat Kuni sedikit frustasi.
Hanya sebuah foto saja tidak bisa membantu Kuni untuk menemukan Eva dengan cepat. Baiklah kalian berdua, dengarkan aku. Tugas kalian yang pertama adalah membeli bahan baku di seluruh negeri ini bagaimanapun caranya sebelum serangan kejutan dilancarkan. Minta bantuan pada kelima keluarga yang menjadi pilar Kinan Group. Beli semuanya, kalau perlu dengan sistem hutang tidak masalah. Uang hanyalah angka bagiku dan kalian harus bisa membeli semua bahan baku ini di pabrik mereka dengan mengatasnamakan Kinan Group. Lupakan sejenak tentang Eva karena aku yang akan mencarinya. Tugas kalian hanya membeli semua bahan pokok. Apa kalian mengerti? Tanya Kuni pada keduanya yang mendapat anggukan dari keduanya. Meskipun mereka tidak mengerti maksud Kuni membeli semua bahan pokok ini, tapi tugas mereka hanya membeli dan tidak boleh berpikir apapun lagi. Sehingga membuat keduanya pergi untuk melaksanakan tugas yang diberi oleh Kuni. Oh ya, bawa pengawal setiap orang 100 orang. Aku juga tidak ingin nyawa kalian melayang cuma-cuma. Ucap Kuni lagi. Setelah mereka pergi, kemudian Kuni memutuskan untuk pergi ke ruangan Eva dan mencari petunjuk di sana. Apalagi saat mengingat jika Eva adalah seseorang yang cerdas sehingga dia berharap lebih bisa menemukan petunjuk di ruangannya. Sementara di hutan belantara, Eva yang sudah sedikit tidak kuat menahan tubuh mungilnya itu hanya bisa merenungi nasibnya. Apalagi sejak beberapa hari lalu, dia tidak mendapat makanan dari juniornya yang membuat Eva menahan lapar untuk kesekian kalinya. Kakak senior, ini nikmatilah daging terakhirmu. Karena siapa tahu besok pagi kamu yang akan gantian dimakan olehnya. Ucap Veronica sambil melemparkan daging ULR pada Eva. Hal ini membuat Eva jijik dan ingin sekali muntah. Apalagi saat mengingat jika dirinya sedikit alergi dengan sebangsa hewan melata seperti ulat bulu dan ULR yang membuat Eva sedikit menahan mualnya. Meskipun begitu, dia tidak bergeming dan tetap menahan rasa laparnya. Sementara di Britani, Salta yang dikurung di ruang bawah tanah merasa terkejut saat melihat begitu banyaknya tawanan yang ada di sana. Terlebih tawanan itu adalah petinggi-petinggi penting yang pernah menjabat di era kepemimpinan ayahnya. Lebih dari 30 orang yang ditawan dan salah satunya ada Goldfinger. Bagaimana Goldfinger bisa ditawan? Terlebih dengan wajah yang penuh dengan memar membuat penulis penasaran. Tuan Putri, Anda sudah bangun? Ucap seseorang yang terdekat dengan Sauda. Mendengar Sauda sudah bangun, membuat semua orang tertarik dan mengerumuninya. Tuan Putri, Tuan Putri, Tuan Putri, Tuan Putri. Ucap mereka menyapa Sauda saling bersahut-sahutan. Kalian jangan khawatir, aku akan memikirkan cara agar kita bisa keluar dari sini. Ucap Sauda mencoba menghibur mereka. Anda jangan khawatir Tuan Putri, kami di sini baik-baik saja. Lebih baik Anda sembuhkan luka memar di tubuh Anda itu. Ucap seseorang yang membuat Sauda terkejut. Lalu dia menyentuh pipi dan menemukan ada rasa perih karena seperti habis dipukul oleh benda tumpul. Dasar bajingan kau Lukes, gumam Sauda dalam hatinya. Dengan cepat, waktu berganti pagi dan besok adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh kerajaan Oceani untuk bisa memberikan serangan kejutan terhadap Java. Sementara Kuni, sepanjang malam terus mencari petunjuk untuk bisa menemukan Eva. Dari dia yang sering bolak-balik Sun Purple melalui portal teleportasinya, dan pada akhirnya dia memang tak bisa menemukannya. Apalagi sepanjang malam, dia mencari petunjuk tentang Eva tanpa henti dan membuatnya sedikit frustasi kali ini. Dengan keadaan sedikit linglung, dia yang sedang duduk di depan komputer Eva tanpa sengaja memencet fitur yang dia minta sejak 2 bulan yang lalu di mana panel yang muncul ada sekitar 9 lampu dari 10 yang ada di daftar, di mana dia bisa melihat dengan jelas ke 9 lampu yang menyala beserta namanya. Sedang untuk satu lampu yang mati itu milik Salta karena dia memang tidak memakainya sejak beberapa minggu yang lalu. Dengan iseng, Kuni mengklik nama Sisal dan mendapati posisi Sisal dan gambar yang menghadap ke atas. Kemudian dia dengan iseng mengklik nama Kinan dan mendapati Kinan sedang berada di dapur dan sepertinya dia sedang memasak. Lalu dia mengklik nama Mona dan mendapati jika Mona sedang main dengan Najwa. Fitur yang sangat baik sekali. Tapi sayang ini tidak ada pada dirimu Eva. Ucap Kuni sambil terus mengklik nama semua orang yang ada di panel termasuk Dewi dan kemudian Vania. Pada saat mengklik nama Vania, Kuni terkejut karena posisi Vania saat ini ada di hutan dan dengan gambar rumput dan pohon besar di sampingnya. Kemudian Kuni mencoba untuk mencari tahu lebih detail lagi karena penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Vania, apa kamu baik-baik saja? Vania sayang, bicaralah. Ucap Kuni sedikit cemas karena tidak ada suara Vania. Tapi apa yang tidak Kuni duga adalah suara setelah dia berhenti sejenak dan itu mampu membuat Kuni terkejut begitu mendengar suaranya. Kakun, ucap Eva lirih. Kuni yang mendengar suara Eve langsung berdiri dan membuka portal teleportasinya untuk menuju ke gambar dan hasilnya sesuai dengan dugaan Kuni. Eva lemas karena menahan lapar dan dia benar-benar kehabisan tenaga sekarang. Kemudian Kuni memegang tangan Eva sekaligus mengalirinya dengan sumber kehidupannya agar Eva bisa diselamatkan. Galan, ucap Kuni santai lalu Galan yang mengerti maksud Kuni langsung mengelilingi sekitar dan setelah beberapa saat dia kembali lagi pada Kuni. Yang mulia raja, mereka sudah pergi 3 jam yang lalu ke arah dalam hutan. Jika Anda mau, maka saya bisa mengejar mereka. Ucap Galan penuh percaya diri sekali. Lupakanlah, yang penting kita tahu jika mereka pergi ke arah Borneo. Kembalilah Galan. Ucap Kuni lalu Galan berubah menjadi sebuah cincin lagi. Kun, kamu bicara dengan siapa?
Ucap Eva sambil tetap memejamkan matanya. Jangan hiraukan. Ucap Kuni santai lalu membuka portal teleportasi. Tak lupa sebelum pergi, dia juga mengambil gelang yang harusnya dipakai oleh Vania, dan membuat Kuni semakin penasaran apakah Vania baik-baik saja karena gelang yang harusnya dipakai olehnya, malah dibawa oleh Eva. Setelah itu dia kembali ke rumahnya dan membaringkan Eva di kasur. Kemudian dia melihat kondisi Eva dan menemukan problem yang dialami Eva hanya kelaparan saja. Meskipun pipinya sedikit merah dan memar, tapi itu bukan masalah bagi Kuni karena hanya sentuhan kecil saja sudah membuat kulit Eva kembali seperti semula. Sisal, cepat pergi ke ruangan Eva dengan membawa makanan. Eva kelaparan. Ucap Kuni santai sambil memberikan bungkusan camilan pada Eva dan lagi-lagi membuat Sisal sedikit merinding. Meskipun begitu, dulu dia pernah mengalaminya dan memang benar Kuni yang mengatakannya. Dia tak tahu bagaimana Kuni bisa melakukannya. Tapi dia tahu jika sudah ada suara seperti itu, maka dia harus segera melaksanakannya. Dengan cepat, Sisal yang sedang duduk di ruang keluarga itu langsung berdiri dan berjalan ke arah dapur. Dia juga sedang menyiapkan nasi dan juga lauk yang lumayan banyak karena mendengar kata kelaparan tadi. Setelah semuanya dirasa sudah cukup, Sisal lalu berjalan ke arah ruangan Eva, dan dia terkejut begitu mendapati Kuni yang sedang duduk di samping Eva dan Eva sedang memakan camilannya. Eva, kamu sudah ketemu? Bagaimana bisa? Ucap Sisal tak percaya. Sementara Eva dengan mulut yang penuh dengan camilan hanya menunjuk ke makanan yang dibawa oleh Sisal dan membuat Sisal mengerti jika Eva benar-benar kelaparan. Sekarang. Kemudian Sisal memberikan makanan yang dia bawa pada Eva sembari berkata pelan-pelan saja Eve. Setelah kurang dari 10 menit, makanan yang dibawa oleh Sisal langsung ludes habis dimakan oleh Eva. Sedang Sisal merasa jika Eva seperti manusia purba yang baru pertama kali ini bisa merasakan makanan enak. Wah, enaknya. Ucap Eva sambil menyeka mulutnya. Cepat sana mandi, Eve. Aku akan menunggumu di luar. Ucap Kuni santai yang membuat Eva baru sadar. Kuun, kamu dari mana saja? Kenapa kamu baru muncul sekarang? Tanya Eva yang sangat penasaran dengan Kuni. Nanti aku akan ceritakan semuanya. Sekarang kamu mandilah. Aku tahu kamu sudah tidak mandi berhari-hari. Ucap Kuni yang membuat Eva sedikit malu. Ayo sayang, kita keluar sekarang. Ucap Kuni pada Sisal dan merangkulnya. Kun, kamu menemukan Eva di mana? Dan bagaimana caranya kamu bisa membawa Eva kembali tanpa sepengetahuan kami? Ucap Sisal penasaran sekali. Kamu akan mengetahuinya sebentar lagi sayang. Jangan khawatir. Oh ya, di mana Yana? Tanya Kuni pada Sisal. Yana, dia ada di luar sedang mengawasi pengawal kita. Ucap Sisal santai. Mengawasi? Apa mereka tidak takut? Tanya Kuni lagi. Takut? Awalnya mereka takut. Tapi setelah aku menjelaskan, akhirnya mereka mengerti dan tidak ketakutan lagi. Bahkan mereka jauh lebih semangat lagi dan cepat sekali akrab dengan Yana. Terang Sisal pada Kuni. Kuni kila, bentuk yang dimiliki oleh Yana mampu membuat teror yang nyata bagi semua orang. Tapi itu tidak berlaku saat Yana berada di sekelilingnya. Bahkan Kuni meragukan apakah Yana monster yang tidak normal atau justru anak buahnya yang tidak normal karena bisa menerima Yana secepat ini. Yana, masuklah ke dalam. Ucap Kuni santai. Sementara Yana yang mendengarnya langsung berbalik dan masuk ke rumah Kuni. Yang mulia raja. Ucap Yana sedikit kesusahan berjalan itu karena bentuk badannya yang besar. Yana, coba kamu ganti wujudmu lebih kecil lagi. Untuk mencegah apapun yang di sekitarmu rusak dan juga untuk memberikan kesan yang tidak terlalu menyeramkan lagi. Tapi lakukanlah nanti saat Kinan ada di sini. Karena aku ingin agar Kinan yang menentukan wujud barumu. Ucap Kuni yang membuat Sisal sedikit penasaran. Kun, bagaimana bisa Kinan yang menentukan? Tanya Sisal pada Kuni. Iya Cil, karena Yana yang akan melindungi Kinan. Dia akan bersama Kinan sepanjang hari sehingga aku tidak perlu khawatir lagi dengannya. Ucap Kuni yang membuat Sisal sedikit cemburu kali ini. Hanya saja, meskipun dia cemburu, dia tidak berani protes karena cerita di masa lalu, memang Kuni sangat mencintai Kinan dan Vania. Kuun, apa ini? Ucap Eva yang tak berani mendekati Kuni. Kesinilah Eve, kamu jangan takut. Dia adalah teman kita. Ucap Kuni. Tapi Kun. Ucap Eva yang masih sedikit takut itu. Yana, berubah menjadi cincin. Ucap Kuni singkat lalu Yana menghilang dan berubah menjadi cincin yang otomatis langsung terpasang di jari Kuni. Ah, apa ini nyata? Ucap Eva yang tak bisa mempercayai apapun. Tapi saat mengingat jika ini semua akibat ulah dari Kuni membuat Eva mau tak mau harus mempercayainya. Portal teleportasi dan juga saat dia pergi ke atas langit melalui portal teleportasi milik Kuni sudah bisa membuktikan jika Kuni bisa mewujudkan apapun yang sangat mustahil bisa dilakukan oleh manusia normal pada umumnya. Dengar Eve, mulai sekarang biasakan dirimu dengan hal-hal yang lebih tidak masuk akal lagi. Sekarang kamu duduklah di sini. Ucap Kuni sambil menunjuk kursi yang ada di sebelahnya. Baik Kun. Oh ya Kun, aku hampir lupa. Negara kita akan diserang oleh kerajaan Oceani. Kalau tidak salah waktunya adalah besok Kun. Ucap Eva sedikit resah kali ini. Kamu jangan khawatir, Eve. Aku sudah mendengarnya dari Patimon dan juga Mohan. Ucap Kuni santai. Tapi Kun, jika kamu sudah mendengarnya,
Lalu kenapa kamu masih santai-santai di sini? Tanya Eva yang tidak percaya dengan sikap Kuni yang sangat terlihat santai itu. Dengar F. Aku sudah mengetahui semua informasinya kalau Jenderal Sukirman tidak mempercayai kita. Orang berpengaruh pun tidak mau membantu kita. Itu sebabnya aku tidak akan melakukan apapun lagi untuk mereka. Aku tidak akan melindungi mereka, dan biarkan mereka menerima akibatnya karena terlalu meremehkan Kinan Group. Ucap Kuni pada Eva. Tapi Kun, jika perang benar-benar terjadi, bukankah situasinya akan sangat gawat di mana bahan baku akan melonjak, dan inflasi mata uang juga akan ikut melonjak? Bukankah hal semacam ini harus kita hindari? Apalagi Kinan Group masih belum beroperasi dan masih membutuhkan bahan baku yang murah untuk membuat Kinan Group bisa bertahan. Ucap Eva yang sedikit tidak setuju dengan membiarkan perang terjadi. Sementara Kuni, setelah mendengar cerita Eva, dia hanya tersenyum karena dia sadar jika pola pikir Eva masih jauh di bawahnya. Kun, aku serius. Ucap Eva sedikit berteriak. Dengar F, Patimon dan Mohan sedang melakukan tugas yang aku perintahkan dan itu adalah membeli semua bahan baku di seluruh negeri ini. Dengan begitu kita akan memiliki semua sumber daya yang dimiliki oleh Java dan pemerintah tidak bisa melakukan apapun pada kita. Saat itu terjadi, maka peran kita baru saja dimulai di mana untuk mengambil alih negeri ini, kita harus membuat negeri ini hancur dan biarkan rakyat yang memilih. Kita akan membuat kericuhan di mana-mana. Kita akan membuat perang antara rakyat jelata dan pemerintahan. Dan kita akan menghukum semua orang yang telah meremehkan kita demi keberlangsungan hidup mereka. Kita akan menguasai negeri ini dengan menjadi seorang pahlawan dan Patimon yang akan mendapat kejayaan itu terang Kuni ambisius sekali. Sementara Sisal terkagum-kagum dengan apa yang dijelaskan oleh Kuni, sedang Eva merasa heran dengan narasi Kuni yang mengatakan jika Patimon yang akan mendapat kejayaannya. Bab 95, dipaksa menikah besok. Sementara Sisal terkagum-kagum dengan apa yang dijelaskan oleh Kuni, sedang Eva merasa heran dengan narasi Kuni yang mengatakan jika Patimon yang akan mendapat kejayaannya. Kun, apa maksud kamu dengan Patimon yang akan mendapat kejayaannya? Tanya Eva sedikit penasaran. Dengar F, kamu akan tahu sebentar lagi. Sekarang jawab pertanyaanku. Di mana Vania? Apa dia baik-baik saja? Dan kenapa gelang yang harusnya dipakai oleh Vania justru ada padamu? Tanya Kuni pada Eva. Kamu jangan khawatir Kun, Vania sedang ada di tempat rehabilitasi. Sudah 2 bulan yang lalu dia di sana dan jauh dari informasi yang ada di sini. Untuk masalah gelangnya, aku berniat untuk menyerahkan padanya setelah serangan kejutan kerajaan Oceani berhasil aku atasi. Tapi yang tidak aku duga adalah aku mengalami penculikan dan itu membuat semua rencanaku gagal. Ini semua gara-gara Veronica Berdeham. Ucap Eva sedikit kesal. Siapa Veronica Bethlehem ini, Af? Apa kamu mengenalnya? Ucap Kuni yang sedikit mengejutkan Eva. Padahal dirinya mengatakan Berdeham. Lalu bagaimana Kuni bisa mengetahui nama asli Veronica? Kun, kamu? Dari mana kamu mengetahui nama asli Veronica? Ucap Eva penasaran sekali. Sudah, Af. Cepat jawab dan jangan menanyakan hal yang tidak penting ini padaku. Ucap Kuni sedikit kesal. Baiklah Kun, dia adalah adik seperguruanku. Kami berguru pada guru yang sama. Tapi kami memiliki basis masing-masing di mana aku mode pelacak. Sedang dia ahli merancang dan menjinakkan bom. Terang Eva yang membuat Kuni masih tak mengerti. Lalu, apa kamu tahu bagaimana kamu bisa diculik dan menurutmu siapa dalang di balik semua ini? Tanya Kuni lagi. Menurutku, dalang di balik semua ini adalah Goldfinger. Karena dia yang memberi informasi pada Patimon kalau akan ada serangan kejutan dari kerajaan Oceani. Mungkin saja dia sudah merencanakan semuanya untuk menjebakku karena dia tahu kalau aku adalah otak dari Kinan Group. Meskipun begitu, ini hanya asumsiku saja Kun karena aku tidak memiliki bukti yang kuat tentang tuduhanku pada Goldfinger. Terang Eva sedikit masuk akal. Sementara Kuni masih meragukannya. Jika benar ini semua rencana Goldfinger, bukankah Goldfinger harus meletakkan mata-mata di dekat Eva agar mereka tahu jika Eva sudah keluar dari sarangnya? Tapi saat mengingat banyaknya pengawal yang dimilikinya membuat asumsi Kuni tentang mata-mata itu nihil. Karena tidak mungkin ada yang berani memata-matainya di wilayahnya sendiri. Kemungkinan yang bisa Kuni simpulkan hanya ada 2. Yaitu yang pertama adalah ada yang berkhianat di antara pengawalnya dan yang kedua, Patimon disadap. Tapi saat memikirkan para pengawalnya yang berkhianat kemungkinannya sangat kecil. Dan hanya alat penyadap saja yang tidak membutuhkan mata-mata dan membuat Kuni semakin yakin jika Patimon pasti disadap. F, apa kamu punya alat pendeteksi penyadapan? Aku curiga Patimon membawa alat penyadap di dalam rumah ini. Ucap Kuni mengutarakan pendapatnya. Sementara Eva terdiam sejenak sebelum dia membuka mulutnya. Tidak perlu alat pendeteksi Kun. Aku bisa melihatnya melalui sonar yang aku pasang di setiap sudut rumah melalui komputerku. Sebentar akan aku lihat. Ucap Eva lalu dia berdiri dan berjalan menuju ruangannya. Beberapa detik kemudian, Eva keluar dengan membawa laptopnya menuju Kuni. Barusan aku lihat tidak ada penyadap di rumah ini Kun. Mungkin saja dugaanmu salah. Ucap Eva sambil memperlihatkan layar berwarna hijau yang menandakan jika di dalam rumah Kuni steril dari alat penyadap. Hahaha, baiklah. Masalah ini bisa kita pikirkan nanti saja. Sekarang katakan padaku. Bagaimana Zelda bisa pergi ke kerajaannya? Apa sebelumnya kamu tidak melarangnya?
Dan jelaskan lagi kenapa dia tidak memakai gelang yang kamu buat. Padahal dulu, dia tidak merasa keberatan jika keluar rumah ditemani dengan pengawal. Ucap Kuni yang sedikit kecewa itu. Sementara Eva sedikit terkejut saat mendengar keluhan dari Kuni jika Sauda pergi ke kerajaannya. Hei Kun, jangan tanya sama Eva. Saat Sauda pergi ke kerajaannya, saat itu Eva sedang diculik sehingga Eva tidak tahu apa-apa. Menurutku Sauda memanfaatkan situasi di mana Eva tidak ada sehingga dia bisa mengelabui pengawal kita dan menyelinap ke kerajaannya. Terang sisau yang membuat Eva sedikit lega. Sementara Kuni berpikir dan mungkin saja ada benarnya. Tapi itu masih belum menjawab pertanyaan Kuni kenapa Sauda tidak mau memakai gelang yang dibuat oleh Eva. Tapi saat mengingat situasi di mana Sauda ingin menyelinap pergi ke kerajaannya, membuat Kuni yakin jika Sauda telah merencanakannya jauh-jauh hari agar rencananya ini berjalan dengan lancar. Meskipun begitu, Kuni masih menyayangkan sikap Sauda yang mengambil keputusan yang menurut Kuni salah ini. Apalagi Kuni pernah mendengar desas-desus jika Sauda dicap sebagai orang yang telah membunuh ayahnya lalu pergi menghilang ke negara lain. Sehingga membuat Kuni sedikit tidak tenang saat ini. Baiklah kalau ceritanya seperti itu. Sekarang aku akan menjemputnya kembali sebelum dia kenapa-napa. Ucap Kuni. Hei Kun, tunggu sebentar. Aku masih punya cerita lainnya lagi. Ucap Sisel yang membuat Kuni kembali duduk. Stella, apa kamu tidak mau memberitahukan pada Kuni secara langsung? Ucap Sisel dengan senyum genitnya. Sementara Stella sedikit terkejut. Dia hampir lupa kalau dia sedang mengandung anak dari Kuni. Kemudian Stella berdiri dan berjalan menghampiri Kuni dengan anggunnya. Setelah ada di hadapan Kuni, Stella lalu menyibak baju bagian bawahnya dan memperlihatkan perut dan pusarnya. Kun, sambutlah calon anakmu. Ucap Stella sambil tersenyum bahagia itu. Sementara Kuni langsung terkejut. Dia tak menyangka jika Stella bisa mengandung anaknya. Kemudian Kuni memikirkan Kinan, Dewi dan juga Sauda. Apakah mereka juga mengandung anak Kuni? Stella, apa benar kamu mengandung anakku? Ucap Kuni dengan rasa penasarannya itu. Apa ini? Apa menurutmu aku wanita jalang yang bisa tidur dengan sembarang pria, Kun? Ucap Stella yang sedikit ngambek itu. Sementara Kuni yang tidak menggubris ucapan Stella lalu melihat Stella dengan mata dewanya dan benar saja. Informasi yang dia dapat jika Stella telah mengandung anaknya dengan usia kandungan 7 minggu. Terima kasih sayang. Aku tidak menyangka jika aku bisa memiliki anak secepat ini. Sekarang katakan padaku. Apa kamu sudah memberitahu berita bahagia ini pada nenekku? Ucap Kuni antusias sekali. Mendengar ucapan Kuni, membuat Stella sedikit tertunduk. Dia terlalu fokus pada Kuni sampai lupa kalau dia belum memberitahu pada Nek Entis jika dia sedang mengandung cicitnya. Stella kemudian menggeleng sekali karena dia takut Kuni akan memarahinya karena menyembunyikan berita bahagia ini dari sang nenek. Baiklah kalau kamu belum memberitahukannya pada nenek. Aku akan memberitahu nenek sendiri. Sekarang kamu tunggu di sini karena aku ingin menjemput yang lainnya. Ucap Kuni bersemangat sekali. Sementara Sisel merasa jika yang akan dijemput oleh Kuni adalah Sauta karena di cerita terakhir, Sauta sendiri yang mengatakan jika dirinya sudah ditiduri oleh Kuni tapi dia tidak hamil. Kun, lupakan Sauta. Sauta sudah cerita ke kami kalau Sauta tidak mengandung anakmu. Itu sebabnya dia sering ke panti asuhan untuk bermain dengan anak-anak panti agar pada saat kamu kembali, dia segera cepat-cepat punya anak katanya. Terang Sisel lagi. Mendengar ucapan Sisel, Kuni akhirnya mengerti jika Sauta masih belum beruntung. Tapi selain Sauta, masih ada Dewi dan juga Kinan sehingga Kuni tetap bersemangat untuk mencari tahu apakah mereka mengandung anaknya atau tidak. Terima kasih Cil. Ucap Kuni singkat lalu tiba-tiba dia membuka portal teleportasinya dan itu sedikit mengejutkan Sisel. Sementara Kuni muncul di kamar Dewi, yang mana Dewi sedang berada di balkon sambil melihat-lihat pemandangan di luar. Rasa kerinduannya akan kehadiran Kuni jelas terasa. Apalagi dia yang sering menyendiri dan jarang sekali ikut berkumpul di rumah Kuni membuatnya semakin kesepian saja. Meskipun begitu, Dewi tetap bersabar menanti Kuni seorang diri karena bagi Dewi, Kuni adalah pria yang istimewa sekaligus satu-satunya pria yang bisa membuatnya bahagia. Hei sayang, apa kamu sedang memikirkanku? Ucap Kuni sambil memeluk Dewi dari belakang. Sementara Dewi sedikit terkejut. Meskipun begitu, Dewi masih beranggapan jika Kuni yang memeluknya saat ini adalah halusinasinya saja. Aku sangat merindukanmu Kun, lalu apakah menurutmu aku tidak memikirkanmu? Ucap Dewi sambil menyentuh telapak tangan Kuni dan menaruhnya di pipinya. Kemudian Dewi menggosok-gosok telapak tangan Kuni di pipinya beberapa saat dan dia benar-benar terkejut saat tangan itu tidak hilang-hilang dari halusinasinya. Apalagi saat merasakan tangan Kuni yang begitu nyata itu membuatnya langsung tersadar dan membalikkan badannya untuk melihat Kuni secara langsung. Kun, kamu? Ucap Dewi lalu sedetik kemudian dia mencium Kuni dengan lembutnya. Bahkan tanpa terasa, air mata menetes dari sudut matanya yang menandakan jika Dewi benar-benar merindukan Kuni. Ada apa sayang? Kenapa kamu menangis? Ucap Kuni setelah melepas ciumannya. Kamu jahat Kun. Kamu meninggalkanku terlalu lama. Bagaimana aku tidak menangis jika setiap hari hanya bayanganmu yang selalu menghantuiku? Ucap Dewi sambil memeluk Kuni erat sekali. Oh benarkah? Aku sangat bahagia jika wanita secantik kamu merindukanku. Atau jangan-jangan kamu mengira jika tadi adalah bayanganku lagi? Ucap Kuni sedikit menggoda Dewi. Sementara Dewi hanya diam.
Dia terus memeluk Kuni dan tak ingin melepaskannya. Dewi takut jika dia melepas Kuni lagi, maka dia akan kehilangan Kuni dalam waktu yang lama lagi. Sayang, apakah aku boleh tanya sesuatu padamu? Ucap Kuni. Katakanlah Kun. Ucap Dewi sambil memeluk erat Kuni. Apa kamu mengandung anakku? Ucap Kuni singkat dan itu mampu membuat Dewi terkejut. Dengan rasa terkejutnya karena kedatangan Kuni yang secara tiba-tiba, membuat Dewi lupa jika dia sedang mengandung anak Kuni. Bagaimana kamu bisa tahu Kun? Ucap Dewi sambil mendongak melihat Kuni. Sekarang katakan, apa kamu sudah memberitahukan hal ini pada nenekku? Tanya Kuni lagi. Aku, tentu saja belum Kun. Ucap Dewi sedikit lirih. Kalau begitu, mari kita beritahu nenek tentang kabar bahagia ini. Ucap Kuni sambil mengusap rambut Dewi. Baiklah Kun. Tapi katakan padaku, dari mana kamu tahu? Tanya Dewi yang penasaran itu. Kamu juga akan tahu. Sekarang ayo masuk. Ucap Kuni lagi sesaat setelah membuka portal teleportasinya dan dia kembali ke rumahnya di mana sudah ada Stella, Sissel dan juga Eva. Kalian tunggu di sini. Aku akan pergi lagi. Ucap Kuni lalu masuk lagi ke portal teleportasinya. Sementara di ruangan tersebut, Sissel terkejut lagi saat Kuni membawa Dewi. Bahkan mereka yakin jika Dewi. Hei Du, jangan bilang kalau kamu juga sedang mengandung anak Kuni. Ucap Sissel yang sedikit penasaran itu. Jadi kamu juga sedang mengandung anak Kunicil? Tanya Dewi balik dan tak menjawab pertanyaan Sissel. Bukan aku, tapi dia. Ucap Sissel sambil menunjuk Stella. Terjawab sudah bagaimana Kuni bisa tahu kalau aku sedang mengandung anaknya. Ternyata ada yang sama denganku batin Dewi yang merasa sedikit bingung itu. Terus, siapa lagi yang dijemput Kuni? Celetuk Eva yang membuat Stella teringat dengan cerita di taman hiburan sebulan yang lalu. Mungkin Kinan, ucap Stella lirih karena cuma Kinan yang pernah mengalami gejala mual-mual yang sama dengannya. Apalagi dia pernah mendengar dari Zalta kalau Kinan juga sedang mengandung anak Kuni. Oh ya lupa, Zalta pernah menceritakan pada kita dulu. Ucap Sissel yang mendapat anggukan dari Eva. Sementara Kuni, yang keluar dari dapur Kinan sedikit mengejutkan Mei yang sedang membawa piring di tangannya. Praang. Hantu. Teriak Mei yang menjatuhkan piringnya dan berlari ke arah ruang makan begitu melihat Kuni yang berpakaian menurutnya seperti vampir itu. Sementara Budi, Emma, Kinan dan Puspita terkejut setelah mendengar suara piring pecah dan juga suara teriakan Mei. Sehingga mereka berempat bergegas menyusul Mei. Biun? Ada apa Biun? Ucap Budi yang paling cepat menyusul Mei. Iya kak, hantu apa yang kakak maksud? Ucap Emma yang datang kedua. Setelah itu Puspita dan yang terakhir Kinan. Tapi mereka berdua hanya diam dan tidak ikut menanyai Mei. Itu, di dapur ada hantu mirip. Mirip. Belum sempat Mei berkata Kuni karena tergagap. Kuni sudah keluar duluan dan itu membuat semua orang terkejut. Bahkan Kinan dan Puspita lebih terkejut lagi saat melihat pria yang mereka nanti-nantikan akhirnya berdiri di depan mereka. Tuan Kun. Kun. Ucap Kinan dan Puspita hampir serempak. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, Kinan dan Puspita berlari ke arah Kuni. Tanpa mereka sadari jika di depan Kuni ada pecahan piring dan alhasil keduanya menginjak pecahan piring tersebut dan membuat keduanya merintih kesakitan. Meskipun begitu, mereka masih menahannya karena mereka tak ingin kehilangan Kuni yang sudah ada di depan mereka. Dengan harunya, Kinan yang lebih merindukan Kuni karena sudah disentuh oleh Kuni lebih dulu memeluk Kuni dan disusul oleh Puspita. Mereka berdua tak kuasa menahan tangis harunya setelah 2 bulan lamanya mereka tidak bertemu dengan Kuni. Apalagi Kinan yang sedang mengandung anak Kuni membuat Kinan lebih merindukan Kuni lagi dibanding Puspita. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian menangis? Ucap Kuni mencoba menghibur keduanya. Sementara Kuni sedang bernostalgia, Mei, Emma dan Budi sedang bertanya-tanya, dari mana Kuni masuk? Apalagi sejak tadi, mereka ada di ruang makan yang mana bila ada orang masuk, mereka akan mengetahuinya. Belum genap rasa penasaran mereka, Emma yang tanpa sengaja melihat ke bawah kaki mereka terkejut begitu melihat warna merah darah di telapak kaki Kinan dan Puspita. Kinan, Puspita, kaki kalian berdarah. Ucap Emma yang membuat Mei dan Budi langsung fokus pada kaki kedua putri kembarnya itu. Iya Kinan, Puspita, kaki kalian. Ucap Mei sambil berjalan ke arah mereka. Sementara Kuni yang mendengar langsung mengangkat kedua wanita itu ke kursi sofa terdekat dan mendudukan mereka yang kembali membuat semua orang terkejut lagi. Kinan yang berbobot hampir 60 kilo dan Puspita sekitar 50 kilo itu diangkat Kuni dengan begitu mudahnya. Sini biar aku lihat kaki kalian. Ucap Kuni santai lalu jongkok di hadapan keduanya. Setelah itu, Kuni melihat kaki kedua bidadarinya ini tertancap pecahan piring yang membuat keduanya merintih kesakitan begitu Kuni mencabut semua serpihan piring yang tertancap di kedua kaki mereka. Lain kali hati-hati sayang. Ucap Kuni santai dan sedetik kemudian setelah dia membilasnya dengan tangan yang dialiri oleh energi kehidupan. Membuat telapak kaki keduanya kembali normal seperti sedia kala dan ini membuat Mei, Emma dan juga Budi yang melihat terkejut sampai-sampai mereka bertiga pingsan bersamaan sambil duduk di sofa. Sedangkan Puspita dan Kinan takjub, mereka tak menyangka jika Kuni bisa menyembuhkan mereka seperti sedia kala lagi. Kalian harus tahu, jika kalian terluka,
Cepat hubungi aku agar aku bisa menyembuhkan kalian secepatnya. Apa kalian mengerti? Tanya Kuni pada keduanya. Aku mengerti sayangku, tapi coba jelaskan padaku, dari mana kamu datang? Dan kenapa kamu tiba-tiba ada di dapur kami, Kun? Ucap Kinan dengan merangkul lengan Kuni. Itu tidak penting, tapi sekarang, coba katakan padaku. Apa kamu sedang mengandung anakku? Tanya Kuni yang membuat Kinan dan Puspita terkejut. Kemudian, Kinan menoleh pada Puspita seolah-olah sedang menanyakan apakah Puspita sudah memberitahu Kuni kalau dirinya sedang mengandung anak Kuni. Sementara Puspita yang tahu jika Kinan sedang menanyakan semuanya pada Puspita membuat Puspita menggeleng beberapa kali sambil meyakinkan Kinan. Bukan aku, Nan. Aku juga tidak tahu dari mana Kuni mengetahui tentang kondisi kamu. Ucap Puspita. Sudah Sayan, memang tidak ada yang memberitahu aku. Tapi aku bertanya padamu atas inisiatif aku sendiri. Terang Kuni lagi. Setelah mendengar penjelasan dari Kuni, Kinan hanya bisa menghela nafas karena dia gagal untuk memberi kejutan pada Kuni. Awalnya dia ingin memberitahu Kuni melalui makan malam romantis yang ingin dia lakukan bersama Kuni. Tapi apalah dah jika Kuni sudah mengetahuinya terlebih dulu sehingga keinginannya untuk memberi kejutan itu bisa dianggap gagal total. Kamu benar, Kun. Aku sedang mengandung anakmu. Ucap Kinan pasrah. Apa kamu sudah memberitahu nenekku? Tanya Kuni lagi yang kali ini membuat Kinan terkejut. Hanya gara-gara ingin memberi kejutan pada Kuni, membuat Kinan lupa memberitahu kabar bahagia ini pada sang nenek. Hal inilah yang membuat Kinan sedikit tak enak hati nanti jika bertemu dengan sang nenek karena dia merasa jika dirinya orang jahat karena menyembunyikan kabar bahagia ini dari sang nenek. Meskipun kenyataannya, semua wanita yang mengandung anak Kuni termasuk Kinan, Dewi dan Stella bukan tak ingin memberitahu pada sang nenek. Tapi mereka benar-benar lupa untuk memberitahu kalau mereka sedang mengandung cicit dari nenek Entis. Kinan yang mendengar pertanyaan dari Kuni hanya bisa menggeleng sambil menunduk. Dia benar-benar lupa dengan keberadaan nenek Entis yang sejatinya adalah nenek Kuni. Kamu jangan khawatir, Sayan. Itulah tujuanku ke sini, untuk menjemputmu dan kita bisa memberitahu kabar bahagia ini pada nenek bersama-sama. Ucap Kuni sambil memeluk dan merangkul Kinan. Puspita, aku minta maaf karena tak bisa mengajakmu. Tapi kamu jangan khawatir. Secepatnya aku akan menjemputmu, dan kita akan tinggal bersama sebagai sebuah keluarga. Jadi sebelum itu terjadi, bersabarlah sedikit lagi, Sayan. Ucap Kuni lalu mencium Puspita sebentar. Sementara Puspita yang tahu akan dicium, dia hanya menyambut ciuman Kuni sambil berkata pada Kuni. Aku menantikan waktu itu, Tuan Kun. Tidak, panggil aku Kuni Sayan. Dan lagi, jangan khawatirkan mereka. Mereka bertiga hanya pingsan. Ucap Kuni singkat lalu menarik Kinan masuk ke dalam dapurnya. Setelah sampai, Kuni lalu membuka portal teleportasinya dan membuat Kinan yang baru pertama kali ini mengetahui langsung terkejut bukan main. Tadi dia menanyakan pada Kuni dari mana dia masuk. Tapi setelah dia melihat pintu aneh yang tiba-tiba keluar, membuat Kinan tak bisa berasumsi lagi karena dia sedikit yakin jika pintu ini adalah pintu yang membawa Kuni masuk tidak melalui pintu utama rumah mereka. Jangan bengong saja, Sayan. Mari kita masuk. Ucap Kuni lalu menarik Kinan masuk. Setelah masuk, mereka keluar di hadapan Eva dan yang lainnya yang sudah menunggu Kuni kembali dan sesuai dengan dugaan mereka semua jika Kuni sedang menjemput Kinan. Kun ini, bukankah ini? Benar, Sayan. Ini di rumah Sisal. Ucap Kuni singkat lalu berbalik menghadap Stella dan Dewi. Apa kalian sudah siap? Ucap Kuni pada Stella dan juga Dewi. Sementara kedua wanita tersebut mengangguk. Kinan yang terkejut karena dia tak mengira jika ada wanita lain yang sama, yaitu sedang mengandung anak Kuni. Bahkan teka-teki bagaimana Kuni bisa mengetahui tentang kehamilannya mungkin karena Stella yang memberitahukan pada Kuni saat mereka ke taman hiburan sebulan yang lalu. Baiklah, sekarang kita berangkat ke rumah sebelah. Dan Eva, tolong kamu tanyakan tentang tugas yang aku berikan pada Patimon. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni. Itu bisa diatur, Kun? Ucap Eva singkat. Setelah itu, Kuni pergi ke rumah sebelah di mana semua orang sedang berkumpul. Bahkan Mona dan Lisa juga ada di sana meskipun dengan raut wajah keterkejutannya karena bisa melihat Kuni lagi. Nenek, apa nenek sudah baikan sekarang? Tanya Kuni pada sang nenek. Lumayan, Kun. Mungkin kamu cocok jadi tukang pijit, Kun. Ucap nenek Entis sambil tersenyum dan itu mampu membuat Kuni teringat dengan ucapan neneknya saat pertama kali memijit sang nenek. Selain itu, dia juga teringat dengan anak kecil seumuran Najwa yang bernama Lord Hermansyah yang dia sembuhkan dengan teknik akupuntur naga, mengapit kehidupan. Rasa bersalah mungkin Kuni rasakan karena sudah lebih dari 2 bulan sejak dia kembali ke masa lalu tapi hanya insidennya dengan Lura yang masih belum dia lakukan. Nenek, mungkin nenek akan lebih bahagia lagi jika nenek mendengar kabar yang baik ini. Ucap Kuni sambil berjalan dan berdiri di belakang Dewi, Kinan dan juga Stella. Nenek, ketiga wanita cantik ini. Mereka sedang mengandung anakku. Cicit untuk nenek. Ucap Kuni mantap dan itu mampu mengejutkan Nek Entis dan semua orang yang ada di sana. Kun, ini, apa kamu serius? Ucap Nek Entis tak percaya. Betul, Nek. Nenek tidak salah dengar. Ucap Kuni lalu berjongkok di hadapan neneknya. Mendengar ucapan Kuni yang begitu yakinnya, membuat Nenek Entis harus mempercayai perkataan cucunya itu.
Tapi, apa yang tidak bisa diduga oleh Kuni adalah sebuah reaksi dari Nenek Entis. Kuni berharap setelah mendengar kabar bahagia ini, Nenek Entis akan lebih bahagia lagi. Tapi kenyataannya tidak demikian. Bukan kebahagiaan yang diberikan Nenek Entis, tapi sebuah pukulan dengan bantal karena Kuni telah melakukan sesuatu yang menurut Nenek Entis adalah sebuah kecerobohan. Dasar cucu kurang ajar, kamu belum menikahi mereka. Tapi sudah berani menghamilinya. Teriak Nenek Entis yang membuat semua orang kembali terkejut. Termasuk Kuni juga ikut terkejut. Siapa yang mengajarimu seperti ini, Kun? Apa nenek yang mengajarimu seperti ini dengan menghamili duluan? Teriak Nenek Entis sambil terus memukul Kuni dengan bantal. Nenek berhenti, Nek. Aku tetap akan menikahi mereka secepatnya, Nek. Jadi Nenek jangan khawatir. Ucap Kuni sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Baiklah, besok kamu harus menikahi mereka. Titik. Ucap Nenek Entis yang lagi-lagi membuat Kuni terkejut. Besok adalah hari bersejarah bagi Kuni di mana serangan kejutan yang akan terjadi di kota Sun akan menentukan langkah Kuni berikutnya. Meskipun begitu, Kuni tetap tidak akan melewatkan hari bersejarahnya dengan menikahi Dewi, Kinan dan Stella. Nenek, aku janji akan menikahi mereka. Tapi jika besok aku tidak bisa, aku janji, setelah urusan negara ini selesai, aku akan menikahi mereka semua secepatnya. Jadi aku mohon beri waktu aku sedikit lebih lama lagi, Nek. Ucap Kuni mencoba menjelaskan pada sang nenek. Tugas negara apa? Pokoknya besok kamu harus menikahi ketiga wanita ini.